Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah yang telah bersedia menerima saya dalam pendampingan kedua CGP Angkatan 6, dan terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan penyelarasan visi misi di sekolah panjenengan. Nah, kehadiran saya di sini sebetulnya adalah hanya untuk mendampingi Ibu Hayu sebagai CGP saya dalam rangka menyelaraskan visi misi yang ada di sekolah beliau. Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran CGP selama pendidikan ini ada banyak sekali ilmu yang sudah didapatkan, termasuk bagaimana membuat visi misi di sekolah. Apakah visi misi yang ada di sekolah Bu Hayu ini sudah sesuai dengan yang diharapkan dan berpihak kepada siswa atau belum? Untuk itu maka penjelasannya akan disampaikan langsung oleh Ibu Hayu. Monggo Ibu Hayu. Baik Ibu, mohon izin Bu Erita, saya ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Bu Erita selaku pengajar praktek saya di CGP Angkatan 6. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pagesangan, Bapak Solikin SPD. Yang terhormat Ibu Erita selaku pengajar praktek saya, dan Bapak Ibu Guru serta PTK yang ada di SDN Pagesangan yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa datang di acara kegiatan penyelarasan visi dan prakarsa perubahan di SDN Pagesangan Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum saya memulai memimpin diskusi kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan hari ini diberi kelancaran, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa disilahkan. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja nggih Bu Erita, saya ambil alih. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan memimpin diskusi tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan yang ada di SDN Pagesangan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah CGP Angkatan 6 dari SDN Pagesangan. Nama saya Hayu Susan Rahmawati. Baik, tujuan diskusi kita kali ini adalah yang pertama, kita akan mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang kedua, pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke kalimat rumpang, ini kita ketahui kita nanti akan merumuskan bersama-sama kalimat-kalimat rumpang untuk cita-cita murid kita, khususnya di SDN Pagesangan yang akan datang. Bapak Ibu, yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Misalkan, Pak Ardi ingin yang seperti apa murid yang akan datang nantinya di SDN Pagesangan ini? Kalau saya memimpikan murid itu nantinya dia itu jadi orang yang berhasil di masa depan. Bagus sekali, mimpi yang luar biasa. Terima kasih Pak Ardi. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Jadi Bapak Ibu pasti punya mimpi.
mimpi ingin memimpikan murid di masa yang akan datang yang seperti apa? Baik Bu Mita, misalkan Bu Mita ingin memimpikan murid yang seperti apa? Karakter. Karakter jelasnya karakter yang kuat, yang baik gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya bahwa murid itu sebagai apa? Murid itu ke depannya ingin kita mempercayai bahwa murid sebagai apa? Misalkan murid adalah generasi penerus bangsa. Misalkan Bu Fitri Bu Fitri percaya bahwa murid itu sebagai apa? Murid itu nanti bisa menjadi contoh untuk kedepannya menjadi anak yang bisa sopan santun, Memiliki etika sopan santun. Baik, luar biasa. Terima kasih. Nah, kita lanjut mengutamakan di sekolah kita di SDN Pagesangan ini. Kita itu mengutamakan apa, Bapak Ibu? Misalkan saya ingin mengutamakan siswa di sini itu lebih beriman, bertakwa, memiliki keimanan. Nah, itu setiap guru pasti kita memiliki cita-cita tersendiri untuk murid-murid kita. Kemudian kita lanjut, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya sebagai misalkan pembelajar. Dia sadar betul. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa misalkan apa, Pak Ardi? Selain pembelajar, Sadar betul bahwa dia berharga. berharga untuk dirinya sendiri dan orang lain ya Pak Ardi tentunya. Betul, terutama dia itu menganggap dirinya sangat berharga sehingga dia sangat menjaga lingkungan, menjaga sekitarnya, menjaga hubungan dengan teman sejawat dan lain sebagainya. Kita lanjut, kita warga sekolah di SDN Pagesangan ini yakin untuk apa? Misalkan Mas Arif sebagai warga sekolah di sini yakin bekerja di sini untuk apa? Gitu. Untuk apa Mas Arif? Misalkan bekerja di sini itu untuk apa? Itu contohnya. Untuk apa Mas Arif? Untuk apa? Saya yakin bekerja di sini. Bahwa saya sebagai warga di sekolah ini, bahwa nanti ke depannya sekolah ini bisa mencetak murid yang berdisiplin luar biasa. Disiplin dalam segala hal ya Mas Arif ya. Terima kasih. Nah, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa misalkan warga sini contoh sebagai jembatan antara hubungan yang ada di kerjasama yang ada di sekolah dengan warga masyarakat sekitar. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa kita itu sebagai wadah, sebagai jembatan antara kita dengan warga sekitar, kita dengan lembaga-lembaga terkait. Pasti kita kerjasama nanti akan melibatkan banyak warga, banyak lembaga, banyak institusi. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan membagikan kertas yang nantinya monggo nanti diisi melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid kita khususnya yang ada di SDN Pagesangan. Monggo, ini pulpennya Bu Fitri. Monggo Bu Mita. Berarti monggo Pak Ardi, monggo Pak Sol. Nah, monggo ini pulpennya. Nah, habis pulpennya Pak Sol Pak pulpen sendiri nggih. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tuliskan, monggo Bapak Ibu menuliskan mimpi, kemudian yang kita percayai, kemudian kita mengutamakan apa untuk sekolah tercinta kita ini. Kita sadar betul, murid sadar betul bahwa dirinya itu sebagai apa, kemudian kita warga sekolah yakin, kemudian kita paham betul bahwa
kita dan warga sekolah itu berperan sebagai apa. Setelah itu Bapak Ibu, monggo dituliskan di sticky note yang akan saya bagikan. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa menempel di papan media yang ada di sebelah kiri saya yang sudah tertulis di sini ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan perintah, sesuai dengan indikator yang sudah saya berikan contoh. Mimpi, kita memimpikan murid yang seperti apa? Tempelkan di sini Bapak Ibu. Misalkan Bu Mita, Bu Fitri, Bu Rate, Mas Arif, Pak Ardi, Pak Sol, monggo disesuaikan dengan indikator yang sudah saya tempelkan di media sebelah kiri saya. Maaf Mas Arif, iya kelupaan. Ya. Monggo, Bapak Ibu pasti punya mimpi. Mimpinya pasti luar biasa. Mimpinya pasti luar biasa. Misalkan Bu Ranti menginginkan sekolah ini yang berpeduli terhadap lingkungan. Boleh sekali. Seperti Bu Mita tadi memiliki karakter yang kuat. Boleh. Nah, lalu kalau sudah selesai dituliskan di kertas, saya minta tolong dituliskan di sticky note yang sudah saya bagikan. Jangan lupa ditulis namanya nggih Bapak Ibu di sticky note-nya. Jadi nanti saya juga bisa membacakan ini mimpinya siapa ya. Harapannya saja Bapak. Kesampaian. Terus bukunya nyenyak. Baik.
Monggo Bapak Ibu yang sudah selesai boleh langsung menempelkan yang ada di papan sebelah kanan saya. Oke, Pak Ardi sudah selesai. Pakai double tip Pak Ardi? Iya, kok nggak bisa. Padahal harusnya bisa nempel harusnya. Ini, yang ini ya Pak. Ya Pak, apa sudah ditulis ya Bapak Ibu? Monggo, Bapak sudah ditulis ya. Pakai ini Pak Ardi. Terus 2, 3. Monggo ditukar yang ini, jangan usah pakai double tip. Pinter pakai ini kalau ada tip apa sudah ada. Iya Pak Sal, ini Pak Sal. Satu-satu. Monggo Pak Sal nempel sendiri. Siapa yang kecil tadi? Ya. Ya. Ya, monggo ini ada double tip, monggo nanti berarti ya. Ya, Pak Ardi sudah mulai menempelkan mimpinya Pak Ardi untuk murid-murid di masa yang akan datang. Berhasil di masa depannya. Percaya bahwa murid adalah investasi jangka panjang. Kemudian mengutamakan perubahan karakter. Dan sadar betul bahwa murid sadar dirinya adalah sesuatu yang berharga.
yakin dapat merubah terakhir. Pendidikan adalah upaya untuk mengubah karakter menjadi lebih baik. Memiliki murid yang memiliki karakter baik di masa depan. Bumita percaya penerus bangsa di masa yang akan datang. Mengutamakan keamanan dan keselamatan murid, serta warga sekolah. Sadar betul aset bangsa di masa datang. Oh, ini punyanya Pak Sam. Bukan. Oh, bodoh. Minta ini. Oh, sama. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Kan nggak contohan. Biasanya gini tanya Pak. Iya. Iya, Pak. Yakin mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Paham kita adalah pencetak aset bangsa di masa datang. Memimpikan murid berdisiplin tinggi. Tulisan saya bisa dibaca ya Bapak Ibu? Bisa. Enggak bisa Pak Sam. Masa Pak Sam sudah besar-besar itu Pak? Percaya murid adalah aset. Oh, sama ini. Aset. Oh. Mengutamakan segalanya berjalan sesuai harapan.
cilik iki. Kedisiplinan. Nggih. Pak Sam, mohon maaf ya Pak Sam. Sekolah. Sekolah Betul Anda. mampu yakin Kita yakin mampu menciptakan anak-anak yang mampu menciptakan sekolah berkarakter. paham betul Betul. Anak-anak perlu bimbingan untuk menjadi kemudian ini punyanya siapa ya sampingnya kuning Bu Ranti mimpinya kecil sekali tulisannya apa memiliki karakter mandiri ini yang Bu Ranti karakter peserta didik. Nggih, Pak. Bu Ranti, ini Bu Ranti. Nggih. Nggih. Nanti saja. Mewujudkan cita-cita anak bangsa. Kita adalah contoh ya, Mbak Rati ya, paham ini ya. Contoh Nah, sekarang Bu Fitri memiliki sikap sopan santun. Generasi penerus bangsa yang memiliki budi pekerti yang baik. Mengutamakan kenyamanan dan keamanan. Ini ya Bu Fitri ya, kenyamanan dan keamanan ya.
sadar betul generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan besar untuk kedepannya. Yakin mewujudkan karakter siswa yang berakhlak mulia. Mewujudkan karakter siswa paham betul murid adalah generasi penerus yang akan mencetak perubahan. Nah, sekarang miliknya Mas Arif memimpikan disiplin dan beriman. Percaya bahwa ini ya Mas Arif. Generasi penerus bangsa. Kemudian mengutamakan apa itu disiplin, kemudian sadar betul bahwa kesuksesan bisa diraih. Iya. Yakin sekolah mencetak siswa yang terakhir, paham bahwa sekolah tempat kedua sekolah tempat kedua, rumah kedua ya, dalam menerapkan kedisiplinan. Ya, ini adalah hasil diskusi prakarsa perubahan sekolah teman-teman yang saya tuangkan ke dalam tulisan. Baik Bapak Ibu, dari sini bisa kita lihat bahwa contoh misalkan Pak Solikin memimpikan murid yang berdisiplin tinggi. Kemudian percaya bahwa murid adalah aset di masa depan. Kemudian mengutamakan segalanya berjalan sesuai dengan harapan. Sadar betul bahwa murid memiliki kedisiplinan yang sangat diperlukan. Kemudian meyakini mampu menciptakan sekolah berkarakter. Nah, baik. Pak Solikin, mengapa Bapak memimpikan dan menuliskan seperti ini, Pak Solikin? Murid memiliki berdisiplin tinggi. Alasannya bagaimana, Bapak? Sebenarnya tadi mau tidak. Tadi saya harus menuliskan saya. Iya, Bapak. Jadi saya ingin anak-anak yang punya disiplin tinggi.
maksudnya kita berlambat. Betul. Kita kulit tidak dengan benar. Iya. Kemudian bicara dengan kata sopan santun yang baik, jangan seperti itu. Jadi anak kalau punya disiplin tinggi, murid itu guru enak. Sekolah bisa berjalan dengan lancar. Baik. Nah, mengapa Pak Solikin percaya bahwa murid adalah aset di masa depan? Loh, ya sangat percaya bahwa mereka kan tidak sakit kita. Kalau kita mendidiknya dengan baik, Iya. maka negara ini akan menjadi negara yang baik. Iya. Baik. Kemudian Pak Sol, mengapa Pak Sol mengutamakan segalanya berjalan sesuai harapan? Alasannya Pak Sol? Tentunya kita kan menginginkan sesuatu ya, Bu. Iya. Gurunya juga disiplin, siswa-siswanya disiplin. Nah, kalau kita punya harapan tapi tidak tercapai kan percuma. Nah, semua yang harus kita lakukan itu harus sesuai dengan harapan kita. Harapan kita kan mesti baik. Baik. Tidak mungkin ada harapan yang jelek. Kalau harapan kita baik, maka kalau harapan itu tercapai, maka sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik. Gitu ya Pak Sol. Iya. Kemudian Pak Sol menyadari kedisiplinan sangat diperlukan. Sama halnya dengan tadi mimpi ya Pak Sol. Sama. Ya. Kalau kita sadar bahwa disiplin itu sangat diperlukan, maka kita yakin yang kita lakukan itu penuh dengan kedisiplinan, penuh dengan aturan. Jadi seperti sekolah ramah anak. Kalau kita disiplin, tidak akan terjadi pembulian, tidak akan terjadi anak-anak yang menjongkrakkan teman-temannya, menjongkrakkan tuh ya, Ya, mendorong teman-temannya. ya. Iya, tidak Gitu ya, ada Pak, ya. guru yang sampai menyakiti muridnya, tidak ada murid yang menyakiti gurunya, tidak Jadi ada. saling memberi. Iya, karena apa? Saling menyayangi, saling. Karena apa? Di situ kita tuh sadar bahwa disiplin itu sangat diperlukan di segala bidang. Baik Bapak. Iya. Baik Bapak. Bapak meyakini bahwa mampu menciptakan sekolah yang berkarakter. Bagaimana itu Ya. Bapak? Alasannya? Salah satu sebabnya apa? Kalau anak-anak dan guru sudah disiplin, maka sekolah akan tercipta sekolah yang berkarakter. Nah, sekolah yang berkarakter itu apa? Sekolah yang bisa mengatur sesuai dengan harapan-harapannya. Kalau sekolah itu punya mentargetkan harapan A, ya mentargetkan harapan. Kemudian siswa dan guru bisa melaksanakan A, maka itu yang dinamakan sekolah berkarakter. Baik Bapak. Dan memahami anak-anak perlu bimbingan menjadi yang terbaik. Nah, ini Bapak. Namanya anak itu kan mesti perlu dibimbing. Iya. Jangankan anak guru aja perlu dibimbing, karena juga Betul. ada guru yang ngomong itu juga banyak. Oh gitu ya Bapak Iya, ya. ada guru yang tidak sesuai dengan aturan yang ada juga ada. Lah kalau apalagi anak, kalau guru sudah sesuai dengan sesuatu yang kita harapkan, tinggal siswa. Nah, siswa juga begitu. Siswa Ya. harus menjadi anak yang bisa kita bimbing. Jadi kalau dulu kan ada Pak Adi, seperti ada ahli pendidikan mengatakan anak itu seperti meja yang teori apa tuh yang meja mulus itu ya. Iya, iya. Meja putih yang sangat mulus. Lah itu kalau tergantung kita nyoroti apa di situ, kita memberi warna apa di situ. Iya. Kalau kita bimbing dengan bagus, maka dia akan menjadi anak yang terbaik. Gitu nih Pak Iya. Sol. Terima kasih luar biasa. Kita beri tepuk tangan Iya. buat Bapak. Terima kasih Pak Sol. Mudah-mudahan yang dimimpikan Bapak, yang dipercayai, kemudian yang diyakini, kemudian yang dipahami anak-anak, benar-benar kita bisa sejalan ya Bapak pemikiran kita dengan anak-anak sehingga terwujudlah suatu visi atau harapan yang sesuai kita inginkan. Untuk selanjutnya saya ingin mendengar komentar atau alasan dari Bu Mita. Bu Mita, mengapa ya? Alasannya apa Bu Mita? Mengapa Bu Mita memimpikan memiliki karakter yang baik di masa datang? Terima kasih Bu Ayu Baik, atas ya, silakan. kesempatannya. Ya. Saya memimpikan murid-murid yang memiliki karakter baik di masa depan. Karena menurut saya sebelum semuanya termasuk kognitifnya anak-anak, psikomotornya anak-anak, yang pertama itu adalah karakter. Di mana ketika suatu anak
yang nantinya pasti menjadi masa depan bangsa ini, memiliki karakter yang baik, ya insya Allah bangsa kita juga akan menjadi bangsa yang baik dan luar biasa, Iya. mulai dari dia bekerja dan dimanapun dia berada. Baik, Bu Mita. Terima kasih. Mengapa Bu Mita percaya bahwa penerus bangsa, bahwa murid itu adalah penerus bangsa di masa yang akan datang? Iya, saya sangat percaya itu karena kita kan juga akan tua. Nanti anak-anak juga suatu saat nanti akan menjadi generasi penerus bangsa di usianya mungkin mulai dia sudah bekerja atau kuliah, ketika dia kembali ke masyarakat dan dia akan menjadi pemimpin penentu bangsa kita itu mau dibawa kemana gitu ya dari anak-anak itu. Nah, makanya saya percaya bahwa apa yang kita tanamkan kepada murid-murid kita, apa yang kita contohkan kepada murid-murid kita, itu akan menjadi contoh juga dan cerminan kita dan anak-anak di masa mendatang itu. Luar biasa. Bu Mita, alasannya mengapa mengutamakan keamanan, keselamatan murid serta warga sekolah? Iya. Alasannya bagaimana? Karena kalau murid kita aman, selamat, insya Allah anak-anak akan merasa nyaman dan akan betah di sekolah itu. Kan betah ya? Iya, apalagi dengan sekarang kita tahu tingginya bullying luar biasa dan tingginya media sosial yang mana keamanan itu bukan hanya sekedar dari fisik tapi juga dari batin, psikis betul juga, itu juga sekali. utama. Iya, betul sekali. Kemudian Bu Mita, mengapa Bu Mita menuliskan sadar betul bahwa murid adalah aset bangsa di masa yang akan datang? Sama halnya dengan mimpi dan kepercayaan saya bahwa murid itu adalah aset bangsa, yang mana kalau asetnya itu berharga, ya pasti bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa dan sangat berharga. Iya, betul. Terima kasih. Dan ini Bu Mita yakin bahwa kita meyakini kita bisa mewujudkan siswa yang berkarakter, kita ingin mewujudkan siswa yang berkarakter P5, profil pelajar Pancasila. Saya yakin kita sebagai warga sekolah, apabila kita semua bergotong royong, kita bersatu dengan tujuan yang sama, meningkatkan karakter, memberikan teladan karakter kepada anak-anak, kita semua akan bisa mewujudkannya. Ya, bersama-sama ya Bu Mita ya. Yang terakhir Bu Mita, memahami bahwa kita pencetak aset bangsa di masa yang akan datang. Iya, karena kita adalah sekolah yang mana anak-anak juga sekarang juga adanya SAS, anak-anak hampir menghabiskan waktunya bersama kita. Contoh kita, teladan kita, program-program kita, kegiatan kita, insya Allah akan menjadi kita juga salah satu pencetak kualitas aset bangsa yang luar biasa nantinya. Baik, terima kasih Bu Mita, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Mita. Terima kasih Bu Ayu. Baik, terima kasih. Terima kasih, itu tadi adalah alasan dari Bapak Kepala Sekolah serta guru-guru yang ada di SDN Pagesangan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kalimat-kalimat yang nantinya akan kita sepakati bersama untuk membentuk visi yang ada di SDN Pagesangan ini. Bapak Ibu, dari kalimat-kalimat rumpang ini, mana yang bisa kita simpulkan, visi yang bisa kita tuliskan bersama? Ya, yang bisa menyampaikan pendapatnya, monggo. Dari beberapa kalimat yang sudah kita tuliskan di sini, ya Pak Arki. Saya lihat dari 6 orang ini, intinya itu hampir mengerucut, yaitu di situ ada kata-kata disiplin, lalu disiplin, kemudian karakter ya. Nah, karakter. Nah, karakter. Ya. Bagaimana Pak Ardim? Mungkin bisa memberikan kesimpulan? Iya. Ya. Disiplin karakter. Disiplin karakter, lalu yang percaya itu ada generasi ya.
generasi. Generasi iya banyak ini Pak Ardi. Generasi. Iya banyak kata generasi. Ini karakter generasi. Nah, Generasi. Lalu yang diutamakan itu ada keamanan. Oh iya betul, keamanan tadi saya menjumpai lebih dari satu. Keamanan, kenyamanan ya. Oh ini keamanan. Nah, Ya, berusaha itu kan juga banyak ya. keamanan. Oke. Lalu ini sadar ini sukses, berhasil. Ada ya tadi mana ya kata berhasil satu. Ya, sukses itu kan juga berhasil. Ya sukses kan bisa dikatakan iya betul. Berhasil. Lalu karakter juga ya yang tadi itu yang saya sampaikan ya. Paham. Oh iya. Disiplin karakter. Nah itu juga ya. disiplin. Masih benar. Tinggal kita rangkai aja ya. Iya. Yang menjadi mimpi kita untuk murid-murid kita. Murid-murid. Iya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ini tadi salah satu teman kita yaitu Pak Ardi menuliskan visi untuk prakarsa perubahan ini yaitu disiplin karakter, generasi, keamanan, dan berhasil. Adakah kata-kata yang perlu dimasukkan lagi yang menjadi kata kunci dari keenam teman kita ini? Monggo Bapak. Jadi mungkin yang dimaksud dengan generasi yang kita harapkan ya, generasi penerus lah. Jadi tidak hanya generasi saja. Baik, kita tambahkan di bawahnya. Ya, di bawahnya. Generasi penerus bangsa itu kan jelas. Baik, kita tambahkan ya Bapak Ibu. Kita di sini kan berdiskusi. Tidak usah harus di bawahnya. Gini. Karena disiplin jelas tadi ya, karakter jelas. Kalau generasinya kan tidak jelas ini generasi yang bagaimana ini ya. Nah, kalau generasi penerus bangsa juga keamanan, saya untuk visi sekolah sudah masuk. Sekarang tinggal berhasil. Sukses. Berhasil di masa yang akan datang. Berhasil di masa yang akan datang. Nah, ya. Bagaimana Bu Minta? Saya kurang ini yang jelas ya. Berhasil dalam apa? Boleh. Dimasukkan generasi penerus bangsa, berdisiplin dan berkarakter itu oke. Bisa. Boleh. Bagaimana Pak? Kalau di generasi penerus bangsa, berdisiplin dan berkarakter. Karena orang yang disiplin berkarakter itu kan pasti berhasil dalam pendidikan. Disiplin Dan berkarakter. Kayaknya cukup. Kalau visi itu nggak usah panjang-panjang. Kalau mohon maaf, kalau karakter itu apakah disiplin tidak masuk ke dalam karakter? Masuk sebenarnya. Iya. Jadi Bagian dari salah satu karakter. Disiplin itu mungkin disiplin dengan aturan-aturan yang ada. Dan karakter itu bagian dari harus sopan apa ya? Perbuatan sehari-harinya. Oh iya. Ya. Atau disiplin itu yang dilakukan, berkarakter itu yang dikeluarkan. Bisa seperti itu. Ya, bisa ya gitu ya. Jadi kita tertuju pada yang kedua nih, disiplin karakter. Generasi. Tanpa disiplin. Ini yang pertama. Kalimat itu masih belum pas ya. Generasi penerus bangsa yang berdisiplin dan berkarakter. Saya kira kalau itu sudah cukup. Yang berdisiplin. Oh iya betul Pak Sal. Yang berdisiplin. Yang disiplin atau berdisiplin. Berdisiplin. Atau disiplin boleh. Disiplin. Disiplin dan berkarakter. Ya. Berarti kita hanya mengambil 2 poin saja. Yang ini nih Bapak. Ya.
Baik, dari hasil diskusi kita menemukan kata-kata visi prakarsa perubahan untuk melengkapi kalimat rumpang yang kita bahas bersama, yaitu generasi penerus bangsa yang disiplin dan berkarakter. Begitu nggih Bapak Ibu? Bagaimana? Nah, lucu nggih. Kita lanjut, kita lihat bagaimana, mari kita selaraskan dengan prinsip merdeka belajar. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, bahwa anak adalah selembar kertas putih dengan tulisan yang samar, dan fungsi kita sebagai pendidik adalah menebalkan. Jadi Bapak Ibu, anak itu dilahirkan itu ibarat selembar kertas putih, tetapi dia sebetulnya sudah memiliki potensi atau memiliki bakat tersendiri. Nah, tugas kita adalah tinggal mengarahkan, tinggal menebalkan, tinggal istilahnya mengasah ya. Potensi mereka itu akan tumbuh yang seperti apa nantinya. Nah, itu adalah tugas kita Bapak Ibu. Yang kedua, kodrat alam. Nah, kodrat alam ini Bapak Ibu, jadi anak didik adalah dibentuk oleh alamnya. Jadi Bapak Ibu, kondisi anak itu sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak itu tinggal. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kodrat zaman. Jadi kodrat zaman ini kita sebagai guru itu harus bisa memberikan keterampilan atau kemampuan siswa sesuai dengan zamannya. Jadi agar mereka itu bisa hidup lebih baik lagi, bisa berkarya dan bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat yaitu menuntun Bapak Ibu. Nah, tugas kita sebagai pendidik ini adalah menuntun, tujuannya untuk bertujuan sesuai dengan tujuan KHD, yaitu kita menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar anak-anak itu dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, itu adalah tugas kita sebagai guru dalam menuntun anak-anak. Nah, yang terakhir ini adalah prinsip dari Bapak Ki Hajar, Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Tahu ya Bu Rate ya, artinya ya, ing ngarsa itu apa Bu Rate? Di depan, memberi teladan, di tengah, memberi motivasi, dan di belakang, memberi dorongan. Jadi bukan mendorong untuk hal kejelekan, tapi kita saling menguatkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah prinsip merdeka belajar. Sekarang kita lihat visi dari SDN. Nah, Bapak Ibu, kita lihat visi SDN Pagesangan adalah tolong dibaca Bu Fitri. Generasi masa depan cemerlang berkarakter dan berdisiplin. Nah, mari kita selaraskan visi SDN Pagesangan dengan visi prakarsa perubahan yang sudah kita bentuk ini. Nah, mari kita lihat generasi masa depan. Ada ya? Ada ya? Generasi penerus bangsa, hampir ya sama ya, itu ya. Cemerlang. Cemerlang itu sebenarnya sesuai dengan hasil itu. Ini ya. Nah, ini hampir sama. Itu kan yang baik. Yang baik. Jadi gitu ya Bu Mita ya. Jadi cemerlang itu yang padang gitu ya, terang gitu ya, seperti kita melihat suatu yang baru, yang baik, seperti itu. Kemudian kan anak-anak juga di masa depan itu kan menjadi orang, menjadi diri sesuai dengan karakter cinta bakatnya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang berkarakter. Ada ya Bapak Ibu ya? Ada. Sama, ada. Kita juga memiliki tadi menyimpulkan ada berkarakter. Nah, yang terakhir ini, dan peduli lingkungan. Nah, itu yang menjadi budaya di sekolah kita. Sudah budaya sekolah kita. Jadi Nah, sudah pas ya berarti ya. Nah, sudah masuk semua ya Pak Ardi ya, Pak Sol ya, sudah masuk semua ya Pak Sol, Bu Mita, Bu Fitri, Bu Rate.
Pak Arif, disiplinnya ya. Baik, bagaimana ini Bapak Ibu disiplinnya ini? Karena visi kita SDN Pagesangan itu adalah generasi masa depan cemerlang, karakter dan peduli lingkungan. Sedangkan yang kita bahas bersama tadi yaitu ada kata-kata disiplin. Perlu ditambahkan enggak ya Bu Mita, Pak Sol? Kira-kira disiplin. Pribadi, kalau karakter itu disiplin itu bagian dari karakter. Karakter kan banyak. Ada disiplin, ada tanggung jawab, ada semangat. Berarti sudah tercover. Saya. Oh, itu urusan kita ya. Kalau dalam saya. Bisa diterima juga masukan yang Iya. bagus. Karakter Bagaimana Pak disiplin. Ardi? Iya. Boleh. Karena di dalam berkarakter itu sudah ada disiplin, kata-kata disiplin. Disiplin bagian dari Karakter. karakter. Disiplin bagian dari karakter. Bagaimana Bapak? Kalau sedang kita kan berdinamika, jadi apa yang kita pikirkan satu minggu yang lalu bisa berubah hari ini. Betul. Visi yang dilaksanakan itu adalah visi yang lalu. Kemudian kita hari ini kan berdiskusi. Diskusi kita sudah menghasilkan seperti ini. Itu bisa. Diskusi kita hari ini masih terkalahkan dengan diskusi kita minggu yang lalu, tidak masalah. Jadi kalau seandainya kita berdiskusi sekarang ini terkalahkan dengan hasil diskusi yang lalu, tidak jadi masalah. Bisa juga hasil diskusi yang lalu ditambahi dengan hasil diskusi yang sekarang ini. Nah, tapi kalau melihat hasil diskusi tahun yang lalu, minggu-minggu yang lalu, ini sudah tambah komplit. Ini semakin komplit dibanding hasil diskusi kita sekarang. Karena apa? Kalau tadi Bu Mita mengatakan disiplin itu bagian dari karakter, sah-sah saja, masuk. Jadi di sini sudah betul. Kemudian di atas tadi kita kan sudah mengatakan itu berhasil. Berhasil ini masuk sama dengan kata-kata cemerlang. Kalau menurut saya loh. Jadi antara yang kita diskusikan hari ini di situ masa depan cemerlang sama dengan generasi yang berhasil. Iya. Sudah tidak ada perubahan ya sama. Kemudian di situ berkarakter. Di sini sudah ada berkarakter. Tinggal peduli lingkungan. Nah, ayo. Di sini kelihatannya tidak ada sama sekali tuh. Iya kan, Mbak? Sekarang ini kan kita akan pikirkan visi sekolah ya. Ya, jadi benar-benar yang murni dari mimpi. Ya. Memang kita tadi ini mindset kita ini sudah tergiring oleh Wahyu. Mimpi kita itu apa? Iya, betul. Kita mimpi kita itu apa? Padahal semalam saya tidak bermimpi sama sekali. Nah, jadi maksudnya itu memimpikan dalam artian kedepannya itu kita ingin sekolah kita itu seperti apa begitu. jadi saya kira antara hasil diskusi hari ini dengan yang lalu ya jadi masalah. Ya. Sudah seiring sejalan. Makasih Pak. Iya, baik. Begitu Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya ini tadi adalah diskusi kita. Akan saya lanjutkan, yaitu kita akan menyusun kalimat visi kita. Apakah sikap dan perilaku baik murid dan guru, kepala sekolah, orang tua, warga sekolah, apakah sudah mencerminkan visi yang kita rumuskan, visi yang dirumuskan. Mari kita diskusikan bersama ya Bapak Ibu. Setelah ini akan saya bagikan lembaran prakarsa perubahan yang akan kita diskusikan bersama. Monggo Bapak Ibu, yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, serta warga sekolah? Kemudian yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini Bapak Ibu, dan bagaimana untuk rancangan waktunya. Monggo didiskusikan bersama, ditulis
Terlebih dahulu Bapak Ibu, nama peserta, kemudian Bapak Ibu monggo menuliskan inisiatif, kemudian kolaborasi apa saja yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah, kemudian apa saja bentuk kegiatannya, dan yang terakhir bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa visi SDN Pagesangan itu kita memiliki indikator ketercapaian dari visi sesuai dengan variabelnya, antara lain pembelajar sepanjang hayat yang memiliki masa depan cemerlang, membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Kemudian indikator kami, ketercapaian indikator kami yang kedua yaitu beriman, penguatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta memiliki dimensi akhlak beragama. Kemudian indikator kami yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri di sini yaitu membentuk kemampuan seluruh warga sekolah yang bertanggung jawab atas proses dan hasil dan sadar akan kemampuan diri. Kemudian indikator ketercapaian kita yang keempat yaitu adanya pemikiran kreatif dan kritis, mampu tanggap dan melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dan terbuka terhadap perubahan yang baru. Kemudian yang terakhir, peduli terhadap lingkungan. Jadi membangun sekolah yang berkelanjutan serta sekolah yang berwawasan dan peduli lingkungan. Mohon izin Bapak Ibu ya, saya duduk. Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Ini serius sekali. Katanya serius. Iya betul Bapak. Saya menghasilkan
sesuatu yang baik yang kita harapkan bersama. Ya, Pak Arti sepertinya sudah selesai ya. Ya, bahwa perubahan harus disesuaikan dengan kondisi sekolah kita ya Bapak Ibu. Jadi perubahan yang ada di sekolah kita, perubahan yang akan ditulis nantinya untuk inisiatif perubahan, kolaborasi, dan untuk kegiatan dan langkah konkret. Jangan lupa disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Baik, bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Untuk poin yang pertama, Baik, salam. ini sudah pukul 10 kurang 5. Teman-teman K3S sudah, Di aula. iya sudah di aula. Monggo Pak. Bisa kira-kira. Ya. Bu Erita, iya. Ini soalnya pas jam 10 nanti ada rapat K3S wilayah selatan. Ini ada beberapa data. Kawan, enggak enak rasanya ya. Mohon maaf ya, Bayu. Ya Pak. Jangan lupa nanti Bayu sebagai petugas MC di sana setelah ini. Insya Allah Pak, kalau sudah selesai. Sudah selesai, belum selesai ya Bis. Pak nanti kesini lagi untuk dokumentasi. Oh iya, juga butuh Iya, judulnya. Apa? Ya, baik kita langsung saja. Ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama, bagaimana apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin bisa diwakili? Monggo. Saya Bayu. Ya, Pak Arti. Karena apa namanya visi itu membutuhkan kerjasama semua pihak, bukan hanya satu orang saja, bukan hanya si kurikulum saja, bukan hanya kepala sekolah. Maka memang yang pertama kali yang harus kita berubah adalah paradigma kita bahwa visi sekolah itu harus dicapai oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya beberapa orang saja. Tahu bahwa di SD ini kan mungkin masih banyak yang belum mengerti visinya sekolah. Iya. Ya, di SD ini masih ada yang belum mengerti visinya sekolah. Ya, jadi pertama yang kita lakukan memang kalau bisa itu kita merubah dulu paradigmanya supaya semuanya ini bisa satu visi, satu pemikiran untuk memikirkan sekolah kita. Nah, lalu baru inisiatif perubahannya adalah kita harus merubah cara pembelajaran kita yang lama. Kita kan ada embel-embel Merdeka Belajar, berarti sudah harus dirubah, memerdekakan siswa. Kayak tadi kita kita lihat bahwa siswa ini harus jadi generasi penerus, ya biarkan mereka memilih pembelajarannya sendiri. Iya. Itu Bayu kalau dari saya. Lalu apa kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kalau saya langsung gabung aja, yaitu melakukan kerjasama yang baik
antara guru, orang tua, dan kepala sekolah. Kerjasamanya harus baik. Gitu ya Pak Ardi ya. Ya. Jadi kerjasama atau ini ya tim, kita adalah satu tim ya Pak Satu Ardi tim, ya. betul. Jadi untuk sekolah ini tidak pemikiran kita sendiri, kita harus menyatukan pemikiran, menyatukan visi, menyatukan tujuan bahwa sekolah kita itu milik kita bersama, sehingga mari kita istilahnya kita memberikan yang terbaik untuk sekolah ini, gitu nih. Ya. Bagaimana? Lalu kegiatannya dapat dilakukan Yang ketiga. guru, kepala sekolah agar visi dapat tercapai. Ya, kegiatannya adalah menyajikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, yang semuanya itu fokusnya itu kepada siswa, bukan hanya fokus mengenakan guru atau mengenakan orang tua atau mengenakan sekolah, tapi semuanya berpihak kepada siswanya. Lalu apa langkah konkret yang akan dilakukan merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Yang pertama pasti kita mensosialisasikan visi misi, lalu kita merancangkan kegiatan. Setelah dirancangkan kita melaksanakan kegiatan rutin, setelah dilaksanakan mengevaluasi, lalu melaksanakan kegiatan tindak lanjut dari evaluasi itu tadi. Baik. Rancangan waktunya itu ada jangka pendek itu mungkin sebulan sekali atau setiap hari. Lalu jangka menengah ini mungkin 3 bulan sekali atau 1 semester. Lalu jangka panjang ini bisa mungkin 2 tahun. Kalau Merdeka Belajar itu kan fase A, fase B, berarti 2 tahun. Itu kita nanti rancangannya jangka panjang. Itu kalau menurut saya dari Berdasarkan dengan sumber gitu ya. Iya, betul. Ya, bagaimana Bapak Ibu setuju atau ada yang punya pendapat yang lain? Monggo Bu Mita menambahkan ya. Baik, monggo Bu Mita. Terima kasih Bu Ayu, Ya. terima kasih Pak Ardi tadi inisiatif perubahan yang luar biasa bagi saya yang bisa dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita dan pasangan kita yang tercinta. Tadi Pak mengubah paradigma dalam arti bahwa kita sebelum menuju satu tujuan yang sama itu ya pandangan kita, paradigma kita harus sama dulu untuk menuju ke sana gitu. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan refleksi mungkin bersama-sama, duduk bersama dengan stakeholder sekolah, mungkin juga kalau dibutuhkan juga bersama dengan orang tua atau mungkin dengan pengawas pembina untuk melihat apa yang perlu dipertahankan yang sudah baik di sekolah kita. Misalkan sekolah kita sudah berbudaya lingkungan gitu ya, mulai dari kantin dan sebagainya kita sudah zero waste. Itu mungkin seperti itu. Terus apa yang perlu ditambahkan lagi dari sekian kegiatan yang sudah ada atau program-program yang sudah ada di sekolah kita? Terus apa yang perlu ditambahkan untuk menuju visi kita agar terwujud gitu ya. Terus yang ketiga juga perlu ditambahkan apa yang perlu ditingkatkan. Tadi kita menggembur-gemburkan karakter. Bagaimana dengan program-program sekolah kita? Apakah sudah menuju ke sana? Menuju mencetak generasi yang cemerlang yang berkarakter, bagaimana dengan programnya, atau mungkin apakah perlu ditambahkan pembiasaan. Nah, ini juga perlu dibutuhkan kerjasama juga dengan berbagai pihak, termasuk dari kepala sekolah, termasuk 4 koordinator dari sekolah kita. Nah, dengan tujuan agar semuanya bisa tercapai, utamanya adalah visi kita. Terus saya juga setuju dengan pendapat Pak Ardi tentang kolaborasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi. Mungkin saya tambahkan juga perlu berdiskusi ulang, duduk bersama. Kalau tadi menyatakan kerjasama gitu ya. Kalau saya mungkin juga selain kerjasama adalah saling support. Itu yang sederhana, tapi kenyataannya susah dilakukan gitu ya. Kadang-kala kita tidak menutup kemungkinan juga kita juga ada kegiatan atau kepentingan di luar sekolah kita yang mungkin itu kadang-kadang buat aduh itu bukan tugasku gitu ya. Nah, itu kadang-kadang saya sendiri juga menyadari hal tersebut gitu. Terus bentuk kegiatannya sama dengan Pak Ardi tadi, sosialisasi dan kegiatan yang perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Mungkin saya tambahkan di sini adalah perlunya parenting, karena kita kan maunya anak-anak itu berkarakter. Tapi kalau
kita tanamkan, kita programkan hanya di sekolah kita saja. Tetapi anak-anak yang mana kita tahu Sabtu Minggu anak-anak di rumah full, lebih lama dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya juga tidak kita berikan tidak berikan ilmu, parenting juga, edukasi, ya sulit mungkin untuk kita gitu ya. Begitu aja ya. Kita berikan ya kayak buang-buang aja gitu ya. Ya. Perdalam lagi. Itu menurut saya juga penting sekali, di mana ya tidak semua kita tahu latar belakang murid-murid kita. Jadi perlu sekali menurut saya parenting mungkin bisa dijadwalkan, nanti Pak Ardi bisa bekerja sama dengan kesiswaan. Kira-kira kalau diperlukan mungkin kita datangkan kerjasama dengan puskesmas, kan ada psikolog juga, itu insya Allah juga bisa didatangkan gitu. Terus yang tadi langkah konkretnya Pak Ardi dengan menyusun program berbagai pihak, saya juga setuju, dan yang perlu ditambahkan mungkin selama di sekolah ini adalah sebelum program itu berjalan adalah sosialisasi dan siapa yang menjadi penanggung jawab setiap setiap program-program tersebut. Jadi biar enggak melulu kalau berhubungan dengan pembelajaran itu pasti Pak Ardi karena koordinator kurikulum gitu. Kalau berhubungan dengan lomba-lomba tuh mungkin saya karena kesiswaan dan lain sebagainya. Itu mungkin perlu ya, biar semua merasa memiliki sekolah ini agar visi dan misi sekolah kita terwujud. Terima kasih Bayu, itu dari saya. Iya, baik. Terima kasih Bu Minta atas masukannya. Terima kasih Pak Ardi atas masukannya. Ya, ini tadi Bu Fitri nanti minta tahu notulennya ya. Baik. Terima kasih Bu Fitri. Teman-teman, itu tadi adalah prakarsa perubahan yang kita bahas bersama, mulai dari apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Tadi Pak Ardi, dan pertama dari Pak Ardi dulu ya. Jadi kita menyelaraskan, menyamakan dulu paradigma kita, pemikiran kita yang harus dicapai oleh seluruh warga sekolah. Kita harus mengubah cara pembelajaran kita, cara pandang kita samakan. Kita sesuaikan dengan yang sekarang yang sedang kita, sekolah kita yang sedang kita lakukan, yaitu adanya kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian masukan dari Bu Minta tadi, yaitu adanya kita perlu setelah kita menyamakan paradigma kita, pemikiran kita yuk duduk bersama, kita mendiskusikan bersama, kita omongkan bersama-sama. Nah, kemudian jangan lupa bahwa kita itu sangat membutuhkan motivasi, support dari teman kita, terutama teman kita yang ada di sekolah ini, kerjasama yang ada di sekolah ini tuh kita perlu support, kita perlu motivasi baik secara lisan maupun secara tindakan. Nah, kemudian apa yang perlu tambahan juga, apa yang perlu dipertahankan dari sekolah kita yang sudah baik ini, apa yang perlu dipertahankan? Karena mempertahankan itu lebih sulit sebetulnya. Kemudian apa yang perlu ditambahkan? Hal-hal yang mungkin kurang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mita, apa yang perlu kita tambahkan? Yaitu misalkan kita memberikan sosialisasi tidak hanya ke siswa saja, tidak hanya ke warga sekolah aja, tapi kita juga perlu memberikan sosialisasi ke para orang tua. Kemudian apa yang perlu kita tingkatkan? Yaitu mungkin pembiasaan atau pembentukan karakter yang belum kita berikan ke anak-anak. Nah, itu perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah? Nah, menyajikan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi kita itu memberikan pembelajaran itu orientasinya kepada siswa. Jadi tidak melulu menguntungkan gurunya atau menguntungkan sekolah ini saja, tapi kita itu memperhatikan kenyamanan anak belajar, kemudian keamanan anak belajar, kemudian mereka berada di sekolah ini merasa seperti saya itu mendapat perlindungan seperti di rumah saya sendiri, dengan orang tua saya sendiri. Nah, akhirnya belajarnya semakin meningkat dan lebih baik. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, dan bagaimana rancangan waktunya, siapa saja yang memegang peran. Nah, tadi masukan dari Pak Ardi dan Bu Mita luar biasa. Yang langkah pertama kita lakukan adalah mensosialisasikan visi dan misi kepada seluruh pihak yang terkait, baik itu guru, wali murid, komite pembelajaran, kemudian warga
warga sekitar. Nah, kemudian yang kedua kita merancangkan kegiatan rutin. Tadi ada masukan dari Bu Mita bahwa merancang kegiatan itu jangan hanya merancang saja, tetapi kita berikan penanggung jawab di setiap tugas-tugas atau tupoksi itu sehingga kegiatan bisa berlangsung dengan lancar. Kemudian setiap guru itu memiliki keyakinan bahwa sekolah ini adalah sekolah kita bersama. Kemudian mengevaluasi setelah kita melakukan kegiatan, kita merancang kegiatan, kita evaluasi. Kemudian melaksanakan tindak lanjut. Jadi tidak hanya merancang saja, kita memberikan tindak lanjut bagaimana ke depannya sekolah ini, bagaimana kegiatan atau program-program selanjutnya itu seperti apa. Kemudian perlunya parenting. Nah, ini saya juga sangat setuju karena tidak hanya anak saja yang kita beri pendidikan, anak saja yang kita beri istilahnya ilmu-ilmu, tetapi terkadang orang tua memiliki latar yang berbeda-beda juga. Ada yang sudah memahami bahwa mendidik anak itu loh seperti ini. Ada juga orang tua yang polos, yang ya sudahlah nurut aja sama gurunya. Saya pokoknya apa kata gurunya. Nah, kita perlu memberikan edukasi kepada orang tua wali murid. Nah, kemudian jangka waktunya, karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Mengajar, yaitu jangka waktu panjang, yaitu setiap 2 tahun sekali kita melakukan mendiskusikan tentang visi yang ada di SDN Pagesangan ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu kesimpulan kita, visi lama kita tadi adalah apa? Bu Rate, kesimpulan SDN, visi kita yang lama tadi apa Bu Rate? Generasi masa depan cemerlang yang berkarakter dan berdiri lingkungan. Kemudian visi baru kita adalah generasi penerus bangsa yang disiplin dan berkarakter. Kemudian prakarsa perubahan kita merubah paradigma menuju ke merdeka belajar. Di prakarsa perubahan kita apa tadi Pak Ardi? Merubah paradigma menuju merdeka belajar untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi adalah diskusi kita bersama tentang perubahan, tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan yang ada di Sekolah SDN Pagesangan. Terima kasih banyak. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya, sudah menyempatkan kesediaannya untuk datang di sini. Ini adalah salah satu bentuk motivasi Bapak Ibu kepada saya, bentuk support Bapak Ibu kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga saya di sini selaku CGP bisa memberikan warna baru, perubahan-perubahan baru kepada Bapak Ibu semuanya dan sekolah tercinta kita ini. Terima kasih kepada Ibu praktek pengajar saya, Ibu Erita, yang sudah kesediaannya meluangkan waktu untuk datang ke sekolah kami. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik. Akhirul qali hadza, saya tutup Bapak Ibu. Semoga hasil diskusi ini bisa memberi keberkahan untuk kita semua. Akhirul qali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, monggo Mbak Rita. Jangan diskusi visi dan kata-kata perubahan yang dilakukan Ibu hari itu ada diskusi yang sangat baik.
Ada sedikit yang ingin saya sampaikan, dari kegiatan diskusi, visi dan prakarsa perubahan yang dilakukan Ibu Hayu barusan sudah sangat baik menurut saya, karena Ibu Hayu sudah menjelaskan tujuan dari dan langkah-langkah diskusi pagi ini dengan sangat jelas, sehingga apa yang menjadi sehingga Bapak Ibu semua di sini sudah menyampaikan gagasan, ide-idenya secara apa? Secara memberikan masukan, secara aktif, mengeluarkan gagasan barunya. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan Bapak Ibu semua itu terwujud seperti terwujudnya lingkungan belajar yang well-being, di mana anak merdeka dalam belajar, serta terwujudnya anak-anak yang berdisiplin. Dan untuk mencapai tujuan tersebut tentunya tidak mudah. Tentunya diperlukan kolaborasi dan kerjasama dari seluruh komunitas yang ada di sekolah. Dan disampaikan tadi memang menurut saya juga pendidikan karakter itu memang berakar dari keluarga. Kita sebagai guru itu hanya menguatkan saja, karena waktu terbanyak itu memang anak itu dengan orang tua daripada dengan guru. Sedangkan kita sendiri kalau kita agak ngepres juga takutnya nanti bermasalah juga, karena pola asuh kan juga mempengaruhi, ngoten. Cukup itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Hayu, penampilannya sudah sangat bagus sekali. Sudah sangat sempurna, terplot-plot. Saya sampaikan sekali lagi ya Bu Erita, bahwa saya juga tidak lepas dari kerjasama teman-teman saya semua di sini Bu Erita. Jadi kolaborasi kita, kerjasama kita itu luar biasa Bu Erita. Kita menginginkan insya Allah yang terbaik gitu ya Pak Ardi. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu Erita atas masukannya. Sukses selalu untuk Bu Ayu dan teman-teman yang belum mengikuti guru penggerak, monggo. Calon ini Bu. Oh ini calon. Calon. Baik. Ya, foto bersama. Oh nggih.